Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laba per lembar saham. Perkenalkan, nama saya Alfian Endro Wicaksono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Hidayatullah. Saya Rizky Maya Pradila. Saya Novi Dwi Lestari. Laba per lembar saham. Peta konsepnya: 1. Laba per lembar saham. 2. Laba per lembar saham dilusinan. 3. Anti dilutif. Saya akan menjelaskan tentang laba per lembar saham. Laba per lembar saham adalah rasio yang berguna untuk mengevaluasi return bagi para pemegang saham biasa. Laba per lembar saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profitabilitas antara perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pembandingnya. Kegunaannya digunakan investor untuk menilai profitabilitas perusahaan. Investor biasanya akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang laba per sahamnya yang terus meningkat. Rumus dari laba per lembar saham. Rumusnya adalah laba bersih dividen saham preferred dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Contoh kasusnya, perusahaan Buana rata-rata tertimbang saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2019. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan A kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Berapakah earning per share atau EPS atau laba per lembar sahamnya? Penjelasannya, diketahui rata-rata tertimbang saham yang beredar sama dengan 1 juta lembar. Dividennya 100 juta rupiah. Laba bersihnya 1 miliar rupiah. Laba per lembar saham sama dengan laba bersih dividen dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Laba bersihnya 1 miliar dikurangi dari dividen 100 juta rupiah dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar sama dengan 1 juta. Hasilnya sama dengan 900 rupiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan laba per lembar saham dilusin. Laba per lembar saham dilusin adalah laba saham yang dihitung dengan mengasumsikan semua sekuritas diluktif yang sudah dikonfirmasi menjadi saham biasa. Sekuritas diluktif adalah surat berharga yang memiliki potensi untuk menjadi lebih rendah, contohnya obligasi. Perusahaan yang memiliki sekuritas diluktif wajib melaporkan laba per lembar saham dasar dan laba per lembar saham dilusin. Dalam perhitungan laba per lembar saham dilusin, laba bersih dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa berdasarkan harus disesuaikan dengan menghitung dampak dan semua efek berpotensi saham biasa yang diluktif. Penyelesaian laba bersih setelah pajak, dividen dan efek berpotensi saham biasa yang bersifat diluktif. Bunga dari efek berpotensi saham biasa yang diluktif yang dilakui pada akhir periode bersangkutan yaitu 1 kurang T, di mana T adalah tingkat besarnya pajak yang dikeluarkan perusahaan. Perubahan pendapatan atau beban dan konfirmasi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya diluktif. Penyesuaian saham biasa beredar ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonfirmasikan menjadi saham biasa.
Konfirmasi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitan lebih akhir. Di sini ada contoh kasus. PT Buana mempunyai laba bersih tahun 2019 sebesar 210.000. Rata-rata tertimbang saham berdasarkan tahun 2019 sebanyak 100.000 lembar. PT Buana mempunyai dua jenis obligasi konfirmasi. Yang satu, obligasi dengan nominal 1 juta yang diterbitkan pada awal periode 2018 tingkat bunga sebesar 6%. Dan obligasi ini dapat dikonfirmasi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Yang kedua, obligasi dengan nominal 1 juta yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2019, tingkat bunga sebesar 10%. Obligasi ini dapat dikonfirmasikan menjadi 32.000 lembar saham biasa. Tingkat pajak tahun 2019 adalah 40%. Berikut langkah-langkah untuk menentukan laba per lembar saham di lusinan. Yang pertama yaitu menghitung laba bersih jika perusahaan tidak memiliki sekuritas dilutif yang dikonversi. Yang kedua yaitu menghitung besarnya rata-rata saham beredar jika sekuritas dilutif telah terkonversi. Yang ketiga yaitu menghitung besarnya laba per lembar saham di lusinan. Menghitung laba bersih jika perusahaan tidak memiliki sekuritas dilutif yang dikonversi. Yang pertama yaitu laba bersih tahun 2019 yaitu 210.000 ditambah dengan bunga obligasi 6% kali 1 juta kali 1 sampai 40% yaitu 36.000. Kemudian bunga obligasi 10% kali 1 juta dikali 9 per 12 1 sampai 40% yaitu 45.000. Jadi total laba bersih 2019 jika tidak memiliki obligasi konversi yaitu 291.000. Menghitung besarnya rata-rata saham beredar jika sekuritas dilutif telah terkonversi. Rata-rata saham beredar yang sebenarnya yaitu 100.000 ditambah jumlah saham beredar jika semua obligasi dikonversi yaitu 20.000 dan 32.000. Jadi jumlah saham beredar jika semua obligasi dikonversi yaitu 152.000. Menghitung besarnya laba per lembar saham di lusinan. Laba bersih tahun 2019 yaitu 210.000. Jadi laba lembar saham dasar 210 dibagi 100.000 yaitu 2,10 rupiah. Kemudian laba per lembar saham di lusinan 291.000 dibagi 152.000 hasilnya 1,91 rupiah. Per lembar saham di lusian saham preferen convertible. Saham preferen convertible diperlakukan sebagai bagian dari modal saham. Perbedaan yang utama akuntansi untuk obligasi dengan saham preferen convertible adalah pada tanggal penerbitannya. Obligasi convertible dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preferen convertible dianggap sebagai ekuitas pemegang saham. Perusahaan tidak mengakui kerugian ataupun keuntungan pada saat pemegang saham menggunakan saham preferen convertible. Akuntansi untuk transaksi saham preferen convertible ini, perusahaan menggunakan metode nilai buku. Perhitungan laba per lembar saham di lusian untuk kasus saham preferen convertible menggunakan metode jika dikonversi. Contoh kasus untuk laba per lembar saham di lusian saham preferen convertible yaitu CV Buana pada tahun 2018 mendapatkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Total saham beredar
CV Buana pada tahun 2018 adalah 100.000 lembar. CV Buana juga memiliki saham preferen convertible sebanyak 10.000 lembar yang dapat dikonversi menjadi 55.000 lembar saham biasa. Total dividen yang dibagikan kepada pemegang saham adalah 50 juta rupiah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung besarnya laba per lembar saham dasar. Rumusnya yaitu laba bersih dikurangi dividen dibagi total saham beredar, yaitu 200 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 100.000 lembar. Maka hasilnya yaitu 1.500 rupiah. Yang kedua yaitu kita menghitung besarnya laba jika semua saham preferen convertible dikonversi. Di soal tadi tidak ada tambahan untuk laba bersih karena tidak ada lagi saham preferen convertible. Jadi laba bersih CV Buana pada tahun 2018 sebesar 200 juta rupiah. Yang ketiga, kita menghitung besarnya jumlah saham beredar jika semua saham preferen convertible dikonversi, yaitu rata-rata saham beredar sebenarnya 100.000 lembar ditambah jumlah saham beredar jika semua saham preferen dikonversi, yaitu sebesar 55.000 lembar. Maka hasilnya rata-rata saham beredar jika saham preferen convertible dikonversi 155.000 lembar. Yaitu kita menghitung laba per lembar saham dilusian. Caranya yaitu laba bersih jika semua saham preferen dikonversi dibagi total saham beredar jika semua saham preferen convertible-nya dikonversi, yaitu 200 juta rupiah dibagi 155.000 lembar. Maka hasilnya 1.290,32. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran. Perhitungan laba per lembar saham dilusian. Perusahaan menggunakan metode saham trisuri. Saham trisuri adalah saham yang dibeli dengan perusahaan penerbitnya sendiri. Perusahaan bisa membeli saham mereka sendiri di pasar terbuka, tetapi jenis transaksi ini tidak diperhitungkan seperti investasi normal. Langkah-langkah untuk menentukan laba per lembar saham dilusian yaitu 1. Menghitung jumlah kas yang diterima perusahaan jika seluruh waran dimanfaatkan oleh investor. 2. Menghitung jumlah saham yang dapat dibeli dengan kas yang diterima tersebut. 3. Menentukan jumlah saham baru yang harus diterbitkan jika seluruh waran dimanfaatkan oleh investor. Dan yang terakhir 4 yaitu menghitung laba per lembar saham dilusian. Dan ini adalah contoh laba per lembar saham dilusian atau waran. PT Buana mendapat laba bersih pada tahun 2019 sebesar 500 juta. Total saham beredar pada tahun 2019 adalah 250.000 lembar, di mana laba per lembar saham dasar PT Buana adalah sebesar 2.000. PT Buana memiliki waran sebesar 30.000 yang beredar. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli saham dengan 5.000 per lembar. Rata-rata harga pasar saham PT Buana pada tahun 2019 adalah 6.000 per lembar. Satu, menghitung jumlah kas yang diterima perusahaan jika seluruh waran dimanfaatkan oleh investor. Total kas yang diterima jika seluruh waran di-exercise sama dengan waran beredar dikali harga saham jika menggunakan waran. 30.000 dikali 5.000 yaitu 150 juta. 2. Menghitung jumlah saham yang dapat dibeli dengan kas yang diterima. Jumlah saham yang dapat dibeli yaitu kas yang diterima dibagi harga pasar saham. 150 juta dibagi 6.000 yaitu 25.000 lembar per saham.
Antidilutif. Sekuritas antidilutif adalah sekuritas yang pencantumannya dalam perhitungan laba per saham akan meningkatkan laba per saham. Untuk menentukan efek dilutif menggunakan laba bersih operasi dikurangi dividen saham utama. Sifat antidilutif diabaikan, yang artinya tidak boleh digunakan untuk mengurangi sifat dilutif sekuritas lain. Menghitung laba per lembar saham dasar, yaitu laba bersih dikurangi dividen dibagi dengan total saham beredar, yaitu 300 juta dikurangi 40 juta dibagi 200.000. Ditemukan 260 juta dibagi 200.000, hasilnya 1.300 per lembar saham. Menghitung laba jika semua saham preference convertible dikonversi. Tidak ada tambahan untuk laba bersih karena tidak ada lagi saham preference convertible jika laba bersih PT Buana tahun 2019 sebesar 300 juta. Ketiga, yaitu kita menghitung jumlah saham beredar jika semua saham preference convertible dikonversi, yaitu caranya rata-rata saham beredar sebelumnya ditambah jumlah saham beredar semua saham preference dikonversi, yaitu sebesar 200.000 lembar ditambah 20.000 lembar menghasilkan 220.000 lembar saham beredar. Yang keempat, yaitu kita menghitung besarnya laba per lembar saham dilusian dengan cara laba bersih jika semua saham preferen dikonversi dibagi total saham beredar jika semua saham preferen dikonversi, yaitu 300 juta rupiah dibagi 220.000 lembar saham, maka menghasilkan laba per lembar saham dilusiannya 1.363,64 rupiah. Oke, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa menyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bye.